Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku, kita sering bukan mendengar tentang orang berkata manunggaling kaulo Gusti, yang artinya di dalam bahasa Jawa itu mengandung sebuah pengertian yang sangat dalam, bagaimana ketika seseorang itu mampu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya di sini berarti ada pikirannya, ada perasaannya, ada kehendaknya, keinginannya, kelakuannya, itu diserahkan sama Tuhan, dan dengan demikian dia menyediakan diri untuk dipakai Allah untuk memelihara, menjaga ciptaan Tuhan di dunia ini. Jadi seperti itulah pengertian tentang manunggaling kaulo Gusti. Namun ketika saya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, di sini pun mengandung sebuah makna yang sama, di mana ada kesan bahwa kita sebagai orang percaya pun harusnya mampu untuk manunggaling kaulo Gusti, atau menyatu dengan Tuhan, sehingga kita mampu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kelakuan kita, sudah seharusnya sepatutnya kita serahkan kepada Tuhan, sehingga yang menentukan apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu menurut kehendaknya Tuhan. Sampai di titik itulah Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Roma supaya terciptalah yang namanya hidup di dalam kasih itu, karena kasih itu menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat kan ada banyak peraturan-peraturan, dari 10 hukum menjadi 600 sekian hukum, dan semuanya itu hanya dapat dirangkum dengan satu kata, yaitu kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, kita nggak akan mungkin menyakiti orang lain, bukan? Seperti itulah ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara-saudara. Untuk itu kita harus mampu mengenakan Yesus Kristus. Artinya adalah, yaitu tadi, membiarkan kita itu tenggelam di dalam Tuhan, tenggelam seutuhnya di dalam Tuhan, sehingga yang tampak itu bukan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus Kristuslah yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Ora sak kepenak-penake dhewe, tapi hidup kita ini sudah diatur, sudah ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mampu hidup di dalam terang, tidak di dalam kegelapan. Kita tahu bukan, hidup di dalam kegelapan hanya akan membuat kita tersesat dan jatuh di dalam kebinasaan. Demikianlah Roma pasal 13 ayat yang ke-14 ini disampaikan Rasul Paulus supaya setiap jemaat itu benar-benar menggunakan kasih sebagai landasan untuk hidup di dalam berjemaat, di dalam berkeluarga. Karena di dalam berjemaat tentu kita saling memahami bahwa kita pernah disakiti, dan juga mungkin kalau kita mau jujur juga pernah menyakiti orang lain. Mungkin kita sebagai jemaat pernah disakiti oleh majelis, mungkin juga pernah disakiti oleh hamba Tuhan, mungkin kita juga pernah disakiti oleh saudara-saudara kita sesama orang percaya. Kita sebagai hamba Tuhan mungkin pernah juga tersakiti, kita sebagai majelis mungkin juga sama pernah tersakiti. Demikian. Nah, kalau tidak ada landasan kasih dalam hidup berjemaat, di dalam membangun tubuh Kristus di dunia ini, ambiar saudara. Oleh sebab itu, mari manunggaling kaulo Gusti ini tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi menjadi konsep yang dapat kita hidupi di dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan. Kasih itu memberi yang terbaik. Kasih itu sebuah hukum yang harus wajib kita lakukan. Uniknya, kewajiban kasih ini
tidak ada batas limitnya. Kalau kita punya utang, kita wajib untuk membayarnya. Ketika utang kita lunas, selesai sudah, tidak ada sangkut pautnya lagi. Tetapi kasih adalah seperti halnya hutang yang tidak akan pernah dapat kita bayar dengan lunas sampai kapanpun, sampai nanti kita mati. Seperti itulah pemahaman kasih. Jadi kasih adalah sebuah kewajiban, sebuah hukum yang harus kita lakukan terus menerus sampai kita mati. Kita nggak akan pernah bisa melunasinya. Kita tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikannya. Kita akan terus hidup di dalam kasih, sehingga dengan cara itulah kita mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan seperti yang telah dikehendaki Tuhan. Karena yang kita lakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan Allah memakaimu untuk kemuliaan-Nya. Biarkanlah Allah yang memimpinmu melakukan kehendak-Nya. Biarkanlah kita terus tenggelam di dalam Tuhan, saudara. Jangan hanya kakimu saja yang tenggelam, karena ketika hanya kakimu yang tenggelam, otak kita masih terus bisa berpikir. Otak kita masih terus bisa mencari-cari sesuatu yang menurut akal kita sendiri. Ketika kita hanya tenggelam sebatas leher, saudara, maka otak kita ini masih saja tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan pikiran kita ini. Tapi ketika pikiran kita juga tenggelam di dalam Tuhan, mau tidak mau, kita hanya sendika dawuh dumateng Gusti. Kita hanya nggih Gusti melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah, iya. Kita perlu bayar harga yang mahal untuk dapat melakukan tenggelam seutuhnya di dalam Tuhan. Tanpa tenggelam seutuhnya di dalam Tuhan, saya percaya kita akan merasa kesulitan untuk manunggaling kaulo Gusti atau hidup di dalam Tuhan seutuhnya. Karena akal kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita bertolak belakang dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Keinginan kita hanya kedagingan, hidup di dalam kegelapan, sedangkan keinginan Tuhan adalah kita hidup di dalam terangnya. Dan satu-satunya cara untuk hidup di dalam terang, supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan, adalah mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga yang tampak hanyalah Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu, berpikir akan segala sesuatu adalah kehendaknya Tuhan. Selamat terus belajar menjadi berkenan seperti yang dikehendaki Bapa. Tuhan Yesus memberkati.